Raja jalannya menjadi seorang jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Yanto. Yanto, anak jalanan yang dulu dikenal sebagai biang kerok tawuran, menjalani perjalanan penuh liku dari hidup yang kacau menuju disiplin dan kehormatan setelah dikirim ke barak militer. Dari sana, ia bangkit menjadi. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Sore itu, langit Jakarta seperti cermin murung yang menggambarkan isi hati banyak orang. Awan gelap menggantung rendah, seperti menunggu waktu yang tepat untuk mencurahkan isinya. Di sebuah jalan kecil dekat terminal bus, puluhan anak berseragam SMA bergerombol dengan mata menyala dan tangan menggenggam besi, rantai, bahkan botol kaca. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pemuda dengan rambut sedikit dicat pirang di ujungnya, tatapan tajam, dan senyum tipis yang lebih mirip ejekan. Itulah Yanto, si Raja Jalanan. Pemimpin tawuran yang namanya lebih dikenal daripada kepala sekolahnya sendiri. Yanto tak pernah merasa bersalah. Bahkan saat darah menetes dari pelipis lawannya, atau saat jerit guru BP tak mempan membubarkan massa, ia hanya tertawa. Baginya, hidup adalah soal siapa yang lebih ditakuti. Dan selama ini, tak ada yang berani menantangnya, bahkan polisi pun hanya menggertak dari jauh. Ia merasa tak tersentuh. Di sekolah, guru-guru menyebut namanya dengan nada letih. Tak ada yang ingin berurusan dengannya, apalagi mendisiplinkannya. Pernah seorang guru muda idealis mencoba menasihatinya di depan kelas. Namun keesokan harinya kaca mobil guru itu pecah, dan tak ada saksi. Semua tahu siapa pelakunya, tapi tak seorang pun bersuara. Ngapain cari mati? Begitu kata-kata yang biasa terdengar di kantin sekolah saat nama Yanto disebut. Di rumah, Yanto adalah anak yang jauh dari harapan. Ibunya, Bu Marni, seorang penjual sayur keliling, sudah habis suara mencoba menasihati. Nak, sampai kapan kamu hidup seperti ini? Kamu mau jadi apa? Tapi Yanto hanya tertawa sinis. Ayahnya, Pak Darto, yang dulunya buruh pelabuhan, kini lebih sering menghindar. Lelaki itu kehilangan wibawanya sejak kehilangan pekerjaan. Yanto tahu, orang tuanya tak bisa berbuat apa-apa. Dan itu membuatnya merasa semakin berkuasa. Sekolah itu tempat ngebosenin. Hidup itu di jalanan, kata Yanto suatu kali kepada teman-temannya, sambil menyalakan rokok di belakang kelas. Kalau lo cuma bisa duduk di bangku, nulis-nulis, lo cuma akan jadi budak sistem. Gue penguasa jalanan. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang tak bisa ia ceritakan. Di kamar kecilnya yang dindingnya penuh coretan nama geng, Yanto sering duduk diam menatap langit-langit. Ia bukan bodoh. Dulu, waktu kelas 1 SMP, ia pernah juara kelas. Tapi hidup berubah ketika ia melihat ibunya dipukul penagih utang, karena tak bisa membayar cicilan. Sejak itu, Yanto membangun dinding di hatinya, bahwa kekuatan adalah segalanya, dan kelembutan hanya akan membuatmu diinjak. Hari itu, seperti biasa, Yanto sudah bersiap. Ia mendengar kabar bahwa geng dari sekolah sebelah menantang perang terbuka di kolong flyover. Kita bikin sejarah, kata Yanto dengan penuh semangat pada anak buahnya. Ia melilitkan sabuk penuh paku ke tangan, dan menyelipkan pisau kecil di pinggangnya. Tak ada rasa takut. Yang ada hanyalah adrenalin, kebanggaan, dan rasa haus akan pengakuan. Ketika mereka sampai di lokasi, suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota seketika berubah jadi latar belakang dari adegan neraka. Batu beterbangan, teriakan menggema, dan sirene polisi terdengar seperti nyanyian usang yang selalu datang terlambat. Yanto berlari, memukul, menendang. Ia seperti dewa perang di medan tempurnya sendiri. Tapi di tengah kekacauan itu, suara jeritan perempuan membuatnya berhenti.
Seorang ibu, entah siapa, berdiri di tengah jalan sambil melindungi anak kecil yang ketakutan. Dua geng, termasuk anak buah Yanto, hampir menabrak mereka dengan besi di tangan. Yanto menatap adegan itu beberapa detik, dan untuk pertama kalinya, ada jeda dalam langkahnya. Seperti sesuatu yang familiar menyentak memorinya. Wajah ibunya. Jeritannya dulu. Tatapan ketakutan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Itu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Yanto lengah. Sebuah botol dilempar ke arahnya, dan mengenai bahunya. Ia jatuh. Darah mengalir. Anak buahnya panik. Polisi datang. Sirene menjerit semakin nyaring. Dan dunia Yanto mendadak runtuh dalam satu sore itu. Malamnya, di kantor polisi, Yanto duduk di kursi besi dingin. Matanya memandang kosong. Untuk pertama kali, tak ada senyum sinis. Tak ada ejekan. Hanya hening. Nama? Tanya petugas. Yanto, jawabnya lirih. Orang tua. Ibu saya. Jualan sayur bapak nggak kerja. Petugas mengangguk pelan, mencatat. Yanto menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Tapi bukan oleh polisi. Bukan oleh geng musuh. Ia kalah oleh bayangan kecil dalam hatinya sendiri. Sosok anak kecil yang dulu ingin jadi pemain bola, bukan preman. Anak yang ingin melihat ibunya tersenyum, bukan menangis. Dan malam itu, di ruang tahanan sempit berbau keringat, Yanto tak bisa tidur. Api di jalanan memang padam. Tapi api lain mulai menyala. Di dalam dirinya sendiri. Malam menggigil di kampung padat itu, lorong-lorong sempit hanya diterangi cahaya lampu temaram yang sesekali berkelip. Di dalam sebuah rumah petak berukuran 5 x 6 meter, seorang perempuan paruh baya duduk bersimpuh di atas sajadah yang sudah lusuh. Mukena putihnya basah oleh air mata, bukan karena ia baru berwudhu, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh dengan luka. Bu Suminah, ibu dari Yanto, tak pernah lupa mengangkat kedua tangannya selepas salat malam. Suaranya gemetar ketika berdoa, lirih, seperti berbisik pada langit yang tak kunjung memberi jawaban. Di depan sajadah itu, nama anaknya selalu disebut, dengan harap, dengan cemas, dan dengan rasa bersalah yang tak pernah pergi. Ya Allah, ampuni anakku. Ya Allah, lembutkan hatinya. Tunjukkan dia jalan yang benar. Ya Allah, jangan biarkan dia hancur di dunia, apalagi di akhirat. Doa itu seperti kaset rusak yang ia putar setiap malam. Ia tahu, tak ada tempat lain lagi untuk bergantung. Tetangga sudah menghindar. Guru-guru sudah menyerah. Ayahnya sendiri, Pak Karto, memilih tidur lebih awal dan menutup telinga dari tangis istrinya. Sudah, Sum, ucap Pak Karto dengan nada letih malam itu, anak itu nggak akan berubah. Kamu capek nangis tiap malam, apa gunanya? Jangan gitu, Pak, dia anak kita. Pak Karto mendengus, menyelimuti tubuhnya dan membelakangi istrinya. Hatinya sudah mati rasa. Dulu ia pernah mencoba bicara baik-baik pada Yanto, tapi dibalas dengan bentakan dan pintu kamar yang dibanting. Bahkan, suatu kali, Pak Karto menampar Yanto karena memukul adik perempuannya sendiri yang hanya mengingatkan soal sekolah. Tapi tangan tuanya kalah oleh tubuh remaja Yanto yang mulai kekar dan liar. Sejak itu, ia memilih diam. Yanto baru dipulangkan dari kantor polisi tadi pagi, setelah seorang guru datang menjaminnya. Di rumah, ia hanya melempar tas ke atas dipan reyot, lalu keluar lagi tanpa bicara sepatah kata pun. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penyesalan. Hanya sorot mata yang makin dingin dan penuh api. Dia cuma ditahan semalam. Mak, kata adiknya, Lina, seorang gadis SMP yang lebih banyak diam sejak sering melihat ibunya menangis. Kalau terus begini, nanti gimana? Bu Suminah mengusap rambut putrinya. Mencoba tersenyum meski bibirnya gemetar. Doakan kakakmu. Nak, dia belum tahu apa yang dia lakukan itu salah.
Dia cuma lagi cari arah. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar pencarian arah. Ini seperti kapal rusak yang terus bergerak ke tengah badai. Dan setiap malam, ia semakin takut. Takut anaknya pulang dengan luka, atau lebih buruk lagi, tak pulang sama sekali. Tengah malam itu, hujan turun seperti air langit yang pecah. Di luar rumah, Yanto berjalan dengan jaket hitam, celana sobek, dan wajah penuh luka baru. Bukan dari tawuran, tapi dari perkelahian dengan anak-anak pemalak di terminal yang tak terima wilayah mereka dikuasai olehnya. Ia sudah biasa berdarah. Tapi malam itu, entah kenapa, tubuhnya terasa lelah. Bukan karena luka, tapi karena pikirannya tak tenang. Di bawah guyuran hujan, ia menyandarkan tubuhnya di dinding rumah tetangga, tak langsung masuk rumah. Ia mendengar suara tangis lirih dari dalam. Bukan tangis adik kecilnya. Itu suara ibunya. Doa yang sama. Isak yang sama. Dan entah kenapa, kali ini, suara itu terdengar seperti sembilu yang mengiris dadanya. Ia tak mengerti kenapa hatinya jadi berat. Ia ingin marah, tapi juga ingin lari. Ingin membanting pintu, tapi juga ingin memeluk seseorang. Tapi siapa? Ia sudah lama merasa tak punya tempat pulang. Pagi harinya, saat ayam jago belum sempat berkokok, suara ketukan keras mengguncang rumah mereka. Pak Karto yang bangun lebih dulu membuka pintu dengan rasa heran. Di depan rumah, berdiri dua pria berseragam TNI. Tegas, dingin. Tatapan mereka menembus ke dalam. Pak Karto? Tanya salah satu dari mereka. Iya, saya ada apa ya? Kami dari Koramil. Dapat rekomendasi dari pihak sekolah. Kami diminta ambil alih pembinaan anak Bapak, Yanto. Bu Suminah yang mendengar dari dalam rumah langsung terhuyung keluar. Anak saya kenapa, Pak? Sesuai program penegakan disiplin remaja rawan. Kami akan bawa anak ibu untuk pelatihan khusus selama 6 bulan. Di bawah pengawasan TNI. Yanto yang masih tidur di depan hanya mendengar samar-samar suara dari luar. Tapi saat tubuhnya ditarik untuk dibangunkan, ia langsung terbangun dan memberontak. Apa ini? Mau ngapain lo semua? Tenang, bentak salah satu prajurit. Aku nggak mau. Lo nggak bisa bawa gue sembarangan. Yanto meronta. Tapi dua prajurit lain langsung menahannya. Ia didorong keluar, hujan pagi masih membasahi tanah. Bu Suminah mengejar, memeluk anaknya. Jangan, Pak, jangan kasar sama anak saya, dia masih anak-anak. Yanto terdiam di pelukan ibunya. Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, ia merasakan air mata jatuh di pipinya. Bukan dari luka, tapi dari hati yang tak mengerti kenapa dunia mendadak berubah begitu cepat. Ibu? Bisiknya lirih. Tapi ia sudah ditarik pergi. Mobil TNI melaju membawa anak sulung itu ke tempat yang tak dikenal. Di belakang, Bu Suminah jatuh berlutut di tengah hujan. Lina memeluknya erat. Sementara Pak Karto berdiri diam di ambang pintu, dengan dada yang berat dan kepala tertunduk dalam-dalam. Tangisan itu kembali terdengar malam harinya. Tapi kali ini, bukan hanya doa yang dipanjatkan, melainkan sebuah harapan baru. Semoga di tempat jauh sana, anaknya menemukan kembali dirinya yang hilang. Pagi itu, udara di gang sempit kampung mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan, melainkan karena suasana hati yang mencekam di dalam rumah kecil milik keluarga Pak Karto. Suara radio kecil yang biasa menemani sarapan sengaja dimatikan. Piring-piring tidak bersuara. Hanya dentingan sendok dan hembusan napas berat Bu Suminah yang terdengar dari dapur. Di ruang depan, duduk seorang pria tua berseragam sipil dengan dada membusung meski rambutnya sudah memutih. Dialah Pak Darwan, adik kandung Pak Karto, seorang pensiunan TNI yang sejak dulu dikenal tegas dan tanpa basa-basi. Ini jalan terakhir, Karto, ucapnya dengan suara dalam yang nyaris seperti perintah. Kalau kalian terus biarkan Yanto hidup seperti sekarang,
Cepat atau lambat dia akan masuk penjara. Atau masuk tanah lebih dulu. Pak Karto menunduk, memutar-mutar gelas teh yang sudah dingin. Tak ada yang ia sangkal dari ucapan itu. Sebagai ayah, ia merasa gagal. Teramat gagal. Namun mendengar adik kandungnya menyebut nama Yanto seolah anak itu sudah tidak punya harapan. Hatinya seperti ditikam. "Sum," panggil Pak Karto pelan. Bu Suminah keluar dengan wajah lelah dan mata sembab. "Iya, Pak." Dengar penjelasan Darwan ini soal tempat pelatihan itu. Pak Darwan merogoh map dari tasnya. Namanya Barak Bina Daya Mandiri. Program khusus yang kami bentuk untuk anak-anak remaja bermasalah. Di sana, mereka dibina dengan disiplin militer, kerja keras, dan nilai kebangsaan. Tidak ada ponsel, tidak ada pergaulan bebas. Mereka bangun jam 4 pagi, apel, kerja fisik, pelatihan mental, keterampilan hidup. 6 bulan minimal. Kalau perilakunya berubah, bisa lanjut sekolah lagi atau ikut pelatihan kerja. Kalau tidak berubah, ya berarti memang tak bisa diselamatkan. Bu Suminah menggenggam ujung kerudungnya. Tangannya gemetar. Ia menatap foto Yanto yang tergantung di dinding. Potret semasa kecilnya yang masih bersih dan polos. Saat ia dulu sering mengaji di musola dan bercita-cita jadi pemain sepak bola. Jadi, Yanto akan tinggal di sana selama 6 bulan? Suaranya nyaris tak terdengar. Minimal. Bisa lebih kalau dia masih keras kepala, jawab Pak Darwan tegas. Apakah dia bisa kembali? Tanya Bu Suminah lirih. Pak Darwan menatap mata kakak iparnya dalam-dalam. Kalau dia mau berubah, dia akan pulang sebagai orang baru. Tapi kalau tidak, dia tidak akan kembali sebagai anak yang kalian kenal. Hening. Waktu seolah membeku. Akhirnya, dengan suara parau dan wajah yang tertunduk pasrah, Bu Suminah mengangguk. Baik, kalau itu satu-satunya jalan, kirim dia ke sana. Ketika Yanto akhirnya duduk di mobil milik pamannya keesokan paginya, ia belum benar-benar paham apa yang menantinya. Ia pikir ini hanya semacam pesantren atau panti rehabilitasi. Ia tetap memberengut, menatap keluar jendela dengan penuh kesal. Bahkan, saat ibunya menyodorkan bungkusan nasi dan air minum, ia hanya mengambilnya tanpa menatap mata perempuan itu. Ini apaan sih? Ma? Gue bukan kriminal, gumamnya. Justru karena kamu belum jadi kriminal, nak? Jawab ibunya dengan suara serak. Makanya kamu dibawa ke sana, sebelum semua benar-benar terlambat. Yanto diam. Ada yang mengganjal di hatinya. Tapi gengsi menahannya untuk bicara lebih jauh. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, keluar dari kota menuju daerah perbukitan yang tenang dan sepi. Barak itu terletak di area bekas markas latihan TNI, kini dialihfungsikan menjadi pusat pembinaan. Gerbangnya tinggi, dijaga oleh 2 prajurit muda berseragam loreng. Di dalam, terlihat lapangan luas, kamar-kamar berjajar seperti asrama, dan suara teriakan pelatih terdengar dari kejauhan. 1 langkah masuk ke sini, kata Pak Darwan sambil menoleh ke Yanto. Nggak ada yang bisa lari. Yanto turun dengan langkah ragu. Seorang pelatih tinggi besar mendekat dengan sorot mata tajam. Nama? Yanto, jawabnya dengan malas. Usia? 17. Masuk barisan. Yanto melotot. Loh, saya belum. Masuk barisan. Bentakan itu membuat jantungnya berdegup. Beberapa anak lain yang juga baru datang sudah berdiri tegak. Beberapa menangis. Beberapa hanya diam dengan mata kosong. Yanto memandang mereka, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa dirinya bukan lagi singa di hutan. Di tempat ini, dia bukan siapa-siapa. Sementara itu, di rumah, malam kembali datang. Tapi kali ini tanpa tangisan Bu Suminah. Ia hanya duduk diam di depan sajadah, menggenggam foto Yanto kecil. Di hatinya, masih ada nyeri. Tapi juga harapan. Harapan bahwa keputusan mengirim Yanto ke Barak bukan berarti ia menyerah. Tapi justru bentuk cinta yang terakhir,
jalan terakhir. Pak Karto duduk di samping istrinya. Tak berkata apa-apa. Mereka hanya saling diam dalam keheningan. Tapi di keheningan itu, mereka mulai belajar menerima kenyataan bahwa untuk menyelamatkan anak mereka harus berani melepasnya lebih dulu. Dan di barak yang jauh dari rumah, Yanto pun akan segera dihadapkan pada sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kekosongan, keterbatasan, dan akhirnya, diri sendiri. Suara peluit melengking menembus gelapnya pagi, membelah udara yang masih menggantung dingin di kawasan barak terpencil itu. Di detik berikutnya, suara teriakan lantang memenuhi setiap sudut asrama. Bangun! Bangun semua! Jam 4:05. Yanto terlonjak dari ranjang besinya. Matanya masih setengah tertutup, pikirannya belum sepenuhnya sadar. Namun tubuhnya sudah tersentak oleh suara yang lebih mirip ledakan perang ketimbang panggilan bangun tidur. Ia mengedarkan pandangan. Semua anak lain langsung melompat dari tempat tidur, merapikan kasur, mengenakan baju olahraga, dan membentuk barisan di luar asrama secepat mungkin. Yanto hanya bengong beberapa detik. Tapi di tempat seperti ini, detik adalah dosa. Hei kamu! Bentak seorang pelatih tinggi besar yang tadi siang menjemputnya. Tunggu apa lagi? Siapa nama kamu? Yanto? Gumamnya. Apa? Yanto, Pak? Yanto. Push up 50 kali sekarang. Lambat bangun, lambat siaga. Yanto mengumpat dalam hati, tapi tahu tidak punya pilihan. Ia menuruti perintah, menurunkan badannya ke tanah dingin dan mulai push up dengan gerakan yang kacau. Nafasnya memburu di angka 20. Lengannya gemetar. Tanah yang basah membuat telapak tangannya licin dan penuh lumpur. Tapi tak satu pun pelatih peduli. Kalian bukan anak rumahan di sini. Teriak pelatih lain ke seluruh barisan. Kalian bukan bos, bukan preman, bukan orang hebat. Di sini, semua sama, sampah yang akan dibentuk kembali. Setelah push up selesai, Yanto dipaksa lari keliling lapangan sebanyak 5 putaran. Napasnya semakin berat, tapi tubuhnya terus didorong oleh suara-suara perintah yang tak memberi jeda. Di kepalanya, ribuan pikiran saling menabrak. Apa-apaan tempat ini? Kenapa gue mau-mau aja datang ke sini? Ini bukan rehabilitasi, ini penjara. Setelah apel pagi yang berlangsung selama 1 jam dengan latihan sikap dan aba-aba militer, para penghuni barak diarahkan ke ruang makan. Di sana, tak ada sarapan hangat dengan teh manis seperti di rumah. Hanya nasi keras, sayur bening tanpa rasa, dan lauk telur rebus. Semua dimakan dalam diam. Dilarang berbicara, dilarang bersisa. Yang telat diberi hukuman tambahan, menyikat kamar mandi umum hingga kinclong. Yanto duduk di meja panjang bersama belasan anak lain. Di sebelahnya ada anak laki-laki kurus berambut cepak, dengan wajah datar dan tatapan kosong. Baru datang ya? Bisiknya tanpa menoleh. Iya, jawab Yanto pelan. Jangan coba macam-macam. Di sini bukan tempat buat gaya. Lo banyakin diam. Dengerin. Gerak kalau disuruh gerak. Tidur kalau disuruh tidur. Lo siapa? Damar. 3 bulan di sini. Belum tahu bisa pulang kapan. Yanto menatap Damar lebih lama. Di wajahnya ada bekas luka lama di pipi kiri, seperti bekas sabetan benda tajam. Tapi sorot matanya bukan sorot marah. Justru kosong. Seperti sudah kehabisan emosi. Gue bukan anak kecil, desis Yanto. Gue bisa jaga diri. Damar tersenyum kecut. Di sini bukan soal bisa jaga diri, bro. Tapi lo bakal dihadapkan sama diri lo sendiri. Yang selama ini lo hindari. Siang harinya, pelatihan fisik berlanjut dengan baris berbaris di bawah terik matahari. Pelatih mereka kali ini adalah Sersan Yoga. Seorang pria berusia 50-an, tubuh kekar dengan mata tajam seperti elang. Tapi berbeda dengan pelatih lain, nada bicaranya tenang dan tak meledak-ledak.
Justru itu yang membuatnya lebih menyeramkan. Disiplin bukan soal takut, tapi soal menghargai waktu dan hidup kalian sendiri. Ucapnya di depan barisan. Kalian pikir kalian hebat di luar sana? Coba lawan diri kalian di sini dulu. Karena musuh terbesar bukan polisi, bukan guru, bukan orang tua, tapi ego kalian sendiri. Yanto berdiri di barisan, peluh menetes dari kening hingga leher. Tubuhnya pegal, pikirannya kusut. Tapi kalimat Sersan Yoga menusuknya. Ia tak mengerti kenapa, tapi ia merasa tertantang. Atau mungkin terusik? Sore menjelang, tubuhnya nyaris roboh. Ia tertidur nyaris tanpa sadar di ranjang sempit. Tapi di tengah malam, ia terbangun. Ada suara tangis lirih dari sudut kamar asrama. Ia melihat seorang anak kurus duduk bersandar di dinding, menggenggam foto keluarganya sambil mengusap air mata. "Apa lo nangis?" tanya Yanto, agak sinis. Anak itu menoleh. "Lo juga bakal nangis, kalau udah cukup lama di sini. Bukan karena rindu rumah, tapi karena mulai sadar betapa lo nyakitin orang-orang yang sayang sama lo." Yanto terdiam. Tak bisa membantah. Matanya memandang langit-langit yang kusam. Tidurnya tak nyenyak malam itu. Untuk pertama kali sejak ia berada di sana, pikirannya tidak lagi dipenuhi dendam, tapi pertanyaan. "Gue ini siapa sebenarnya?" Langkah kaki Sersan Mayor Sugito terdengar berat dan berwibawa saat menyusuri koridor barak utama. Sepatunya yang selalu mengilap memantulkan sinar pagi dari jendela tinggi, menciptakan gema yang membuat para penghuni barak menegakkan badan secara refleks. Tak ada yang berani bermain-main saat pria itu hadir. Tak satu pun yang pernah melihatnya tersenyum. Setidaknya tidak sejak tahun-tahun terakhir. Sugito bukan sekadar pelatih. Ia legenda di dunia militer, purnawirawan aktif yang diminta secara khusus untuk memimpin program rehabilitasi anak-anak bermasalah ini. Bagi banyak taruna remaja di barak itu, ia seperti bayangan malam, sunyi, dingin, dan mengintai. Tapi Sersan Sugito bukan tanpa mata hati. Ia tidak hanya melihat anak-anak ini sebagai pemberontak. Ia melihat mereka sebagai medan perang yang belum dimenangkan. Termasuk Yanto, anak baru yang keras kepala, penuh api, dan belum tahu arah nyala apinya. Pagi itu, Sugito berdiri di depan lapangan latihan. Barisan anak-anak telah bersiap, termasuk Yanto yang berdiri dengan rahang mengeras, seperti menantang siapa saja yang memandanginya. "Saya dengar," kata Sugito tenang, "ada yang merasa dirinya tidak layak diperintah. Ada yang merasa lebih jago dari peraturan. Benar?" Semua diam. Yanto menggertakkan giginya. Sugito berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan Yanto. "Yanto, ya?" ucapnya tanpa emosi. "Siap," jawab Yanto ketus. "Coba tunjukkan, kenapa kamu merasa tak perlu dilatih?" "Saya bukan pengecut. Di luar sana saya tahu cara bertahan hidup." Sugito menatap matanya lekat-lekat. Menusuk. Tapi Yanto tidak menghindar. "Berarti kamu ingin diuji?" "Saya nggak takut." Sersan Sugito mengangguk pelan. "Baik. Besok pagi. Ujian pertama untukmu. 1 lawan 1. Kamu dan saya." Terdengar bisik-bisik di barisan. Beberapa anak terkejut, sebagian ngeri. "Yanto?" Ia hanya mengangkat dagu sedikit, seolah tak terkesan. Tapi jantungnya berdetak tak karuan. Ini bukan tawuran di jalan. Ini duel dengan seorang mantan prajurit tempur. Pagi berikutnya, semua penghuni barak berkumpul lebih awal dari biasanya. Lapangan barak menjadi arena. Di tengahnya, Sugito sudah berdiri dengan pakaian latihan lengkap. Yanto maju dengan kepala penuh amarah. Tubuh siap menghantam, tapi hatinya penuh tanya. "Peraturannya sederhana," kata Sugito. "Saya tidak akan memukul. Tapi kamu boleh mencoba menjatuhkan saya dalam waktu 3 menit. Yanto menyipitkan mata. "Dan kalau saya gagal?"
Kamu cuci seluruh toilet barak selama seminggu. Dan kalau saya berhasil, kamu dapat hak istimewa. Bebas dari latihan malam 3 hari. Dan 1 poin respek dari saya. Siap. Yanto menggertak. 3 menit dimulai. Yanto langsung menerjang. Seperti biasa, mengandalkan kekuatan mentah. Tapi Sugito bergerak tenang. Seperti bayangan. Ia menghindar dengan sedikit gerakan, memutar tubuh Yanto dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik sederhana. Yanto bangkit, menyerang lagi. Tubuhnya kuat, cepat, tapi Sugito bermain dengan arah dan tumpuan. 2 kali, 3 kali Yanto terguling, membentur tanah. Nafasnya mulai berat, keringat mengucur deras. Waktu habis. Sugito tidak berkeringat sedikit pun. Masih merasa jagoan? Tanyanya dingin. Yanto menunduk. Tapi bukan karena malu. Ada yang lebih mengganggu, perasaan asing rasa hormat. Sejak hari itu, Sugito tidak banyak bicara pada Yanto, tapi diam-diam memperhatikannya. Ia tahu Yanto berbeda dari anak-anak lain. Bukan karena kekerasannya, tapi karena keberaniannya untuk bertahan. Hanya saja, keberanian itu liar, tak bertuan. Dalam catatannya, Sugito menulis, Yanto, keras kepala, impulsif, tapi memiliki keberanian dan rasa tanggung jawab yang sedang tertidur. Tidak bisa dihancurkan. Harus ditundukkan. Lalu dibentuk ulang. Beberapa hari kemudian, Barak mendapat tugas sosial ke desa terpencil, membangun pos ronda dan membersihkan saluran air. Sersan Sugito menunjuk Yanto sebagai ketua regu. Kenapa saya? Protes Yanto. Karena kamu yang paling keras kepala. Saat kepala batu diberi tanggung jawab, dia punya 2 pilihan. Remuk karena tekanan, atau berubah jadi berlian. Yanto menerima tugas itu dengan enggan. Tapi hari-hari berikutnya mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Ia belajar memimpin, marah tanpa membentak, meminta tanpa mengancam. Anak-anak lain mulai menaruh respek. Termasuk Damar, teman sekamarnya, yang dulu hanya bicara seperlunya. Aneh juga loh, Yan, kata Damar suatu malam. Dulu lo ngancam gue buat diem. Sekarang lo ngajarin gue cara ikat simpul buat bendera. Yanto tertawa kecil. Tawa pertama sejak ia menginjakan kaki di barak. Gue juga aneh sama diri gue sendiri. Mar? Dan malam itu, Sersan Sugito berdiri di balik jendela, memperhatikan percakapan mereka dengan mata elangnya. Masih tajam, masih dingin. Tapi untuk pertama kali, ia tersenyum. Tipis. Hampir tak terlihat. Tapi nyata. Yanto belum jadi orang baru. Tapi bibitnya sudah tumbuh. Dan Sugito tahu, jika pohon itu dirawat dengan disiplin dan ditantang dengan rasa hormat, maka Yanto bisa jadi pemimpin, bukan preman. Bukan pecundang. Bulan ke-6 di barak datang dengan suhu pagi yang lebih dingin, namun tubuh Yanto tak lagi gemetar karenanya. Otot-ototnya mengeras oleh latihan, kulitnya menggelap oleh terik matahari, dan wajahnya tak lagi menyimpan amarah seperti dulu. Tapi perubahan yang paling mencolok bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan pada matanya, yang kini tak lagi liar, melainkan tenang, nyaris teduh. Yanto bukan lagi remaja bengal yang menyimpan kebencian dalam setiap langkah. Ia mulai mengenal arti mendengar, menahan diri, bahkan menyapa pelatih dengan hormat tanpa terpaksa. Suatu malam, saat teman-temannya terlelap, Yanto duduk di meja kecil di pojok asrama. Sebuah kertas surat terbuka di depannya, pena di tangan, tapi tangannya gemetar. Sudah 2 jam ia menatap halaman kosong itu tanpa tahu harus menulis dari mana. Sudah terlalu lama ia diam. Terlalu banyak yang ingin diungkap, tapi tak satu pun kata cukup. Akhirnya ia mulai menulis. Bu, saya nggak tahu ibu masih mau baca surat ini atau enggak. Tapi saya cuma mau bilang, saya kangen. Saya kangen rumah. Saya kangen suara ibu waktu bangunin saya. Meskipun dulu saya marah dan bentak-bentak.
Bu, saya nyesel. Semua yang saya lakuin. Semua omongan kasar saya. Semua malam yang ibu habisin buat nangis karena saya tahu semuanya sekarang. Di sini saya belajar banyak. Tentang jadi laki-laki. Tentang jadi manusia. Saya belum jadi orang baik, Bu. Tapi saya sedang mencoba. Demi ibu. Demi bapak. Demi adik-adik. Yanto berhenti. Matanya mulai kabur. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Ia membacakan isi surat itu perlahan. Dengan suara serak, hanya untuk dirinya sendiri. Setiap kata seolah menjadi beban yang selama ini ia simpan di punggung, kini satu persatu dilepaskan. Tangisnya pecah. Tertahan. Dalam, bukan karena lemah, tapi karena jujur. Keesokan harinya, Yanto meminta izin pada Sersan Sugito untuk mengirim surat itu. Sugito menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Satu langkah besar, Nak, katanya. Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, bisa menaklukkan dunia. Yanto menunduk. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi kamu bukan lagi preman sekolah, balas Sugito. Dan itu cukup untuk hari ini. Di tengah latihan baris berbaris, Yanto kini menjadi pemimpin regu. Ia tak lagi marah-marah tak tentu arah. Ia memberi arahan dengan suara lantang, tapi tegas dan adil. Anak-anak yang dulu takut padanya, kini menghormatinya. Suatu siang saat istirahat, Damar duduk di samping Yanto. Lo nangis semalam? Tanya Damar setengah bercanda. Yanto tertawa kecil. Nggak ada bukti, kan? Tapi gue denger lo baca surat. Buat nyokap ya. Yanto mengangguk pelan. Gue baru sadar. Selama ini gue cuma tahu caranya berontak. Tapi gue nggak pernah belajar caranya minta maaf. Damar terdiam. Nyokap lo pasti nangis kalau baca itu. Semoga bukan karena sedih, bisik Yanto. Malam harinya, Yanto duduk sendiri di lapangan kecil di belakang barak. Langit bertabur bintang. Di tangannya, sebuah foto lusuh. Wajah ibunya tersenyum sambil memeluk dirinya kecil. Foto yang diam-diam ia simpan di saku sejak hari pertama datang ke barak. Bu, maafin Yanto. Gumamnya lirih. Tiba-tiba, langkah berat menghampirinya. Sersan Sugito duduk di sampingnya. Diam-diam seperti bayangan. Kamu tahu, katanya setelah beberapa saat, saya juga pernah seperti kamu. Yanto menoleh pelan. Bapak. Saya kehilangan ibu saya karena saya terlalu keras kepala. Saya pikir waktu saya banyak. Tapi saya salah. Dan sejak itu saya bersumpah, saya nggak akan biarkan anak-anak keras kepala lain kehilangan seperti saya. Malam itu, Yanto tak berkata apa-apa lagi. Tapi duduknya lebih tegak. Di hatinya, ada nyala api baru. Bukan lagi amarah, tapi harapan. Untuk pulang. Untuk memeluk ibunya. Untuk menjadi seseorang yang bisa ia banggakan sendiri. Dan di kejauhan, di sebuah rumah kecil di sudut desa, Bu Suminah membuka surat yang tiba lewat pos. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Dan ketika ia membaca baris pertama, air matanya jatuh tak tertahan. Tapi bukan air mata duka. Air mata rindu. Air mata bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak yang ia doakan setiap malam akhirnya mulai pulang. Pelan-pelan, lewat kata-kata, lewat hati. Langit pagi itu tak sebiru biasanya. Awan menggantung tebal, seperti menahan hujan. Tapi di lapangan utama Komando Pembinaan Remaja, suara teriakan semangat memecah udara. Hari ini adalah hari yang dinanti semua anak barak. Kompetisi ketahanan fisik dan mental antar barak se-Jawa Tengah. Ajang paling bergengsi, sekaligus paling keras. Seluruh barak binaan hadir. Ada anak-anak dari Semarang, Magelang, Pati, hingga Solo. Wajah-wajah penuh percaya diri dan tubuh-tubuh terlatih berjejer rapi. Di antara mereka, Yanto berdiri paling depan,
mengenakan seragam loreng pelatihan, rambut cepak, dagu tegak, dan dada membusung bukan karena sombong, tapi karena siap. Kompetisi itu bukan sekadar lomba. Ia ujian hidup. Ada rintangan alam sejauh 5 kilometer, menjinakkan jebakan air berlumpur, mendaki dinding tali setinggi 6 meter, hingga tes mental, bertahan dalam simulasi penyanderaan dan tekanan psikologis. Di tengah kerumunan, Sersan Mayor Sugito berdiri tanpa bicara, tapi sorot matanya mengikuti tiap gerakan Yanto. Tahap pertama, rintangan lumpur dan air. Yanto berlari menembus parit berlumpur. Kakinya terbenam, tubuhnya dipenuhi tanah. Tapi ia tak mengeluh. Di belakangnya, beberapa peserta mulai terengah, ada yang terpleset, ada yang menyerah. Tapi Yanto terus. Wajahnya menahan perih saat serpihan ranting menggores pipi. "Gue udah terlalu jauh buat mundur," desisnya pelan. Tahap kedua, tembok tali dan beban tubuh. Ia menarik tubuhnya naik di dinding tali. Di bawah, seorang peserta dari barak lain menjerit karena kakinya terkilir. Yanto menoleh sejenak. Dalam sekejap, ia turun sedikit dan mengulurkan tangan. "Naik bareng gue," teriaknya. Anak itu ragu, tapi akhirnya digandeng dan mereka naik bersama. Di atas, Yanto mendorong tubuhnya duluan, lalu menarik peserta itu. Panitia mencatat, disiplin, kekuatan fisik, dan jiwa korsa, luar biasa. Tahap terakhir, ujian mental di ruang gelap. Ruangan sunyi, gelap, hanya suara simulasi ledakan dan tangisan. Peserta diuji dengan simulasi kerusuhan batin. Lampu berkedip, suara ibu memanggil, suara teman menjerit, dan rekaman hinaan yang dibuat menyerupai masa lalu mereka. Yanto duduk di pojok ruang. Suara-suara menggema, "Preman, anak gagal, kamu nggak akan jadi siapa-siapa." Dadanya sesak. Ia memejamkan mata. Lalu muncul suara paling lembut, paling menghantam hati. Suara ibunya, "Yanto, pulanglah. Ibu nggak marah. Ibu cuma kangen." Air mata Yanto jatuh. Tapi ia tak bergeming. Ia berbisik, "Saya di sini, Bu. Saya sedang pulang, sedikit demi sedikit." Dan akhirnya, nama Yanto diumumkan sebagai juara umum kompetisi ketahanan fisik dan mental antar barak 2025. Semua peserta berdiri memberi tepuk tangan. Bahkan beberapa pelatih dari barak lain mendekat dan menjabat tangannya dengan hormat. Di atas podium sederhana, Yanto berdiri mengenakan medali perak berukir Garuda. Mikrofon disodorkan padanya. Hening. Semua menunggu. Ia menatap ratusan pasang mata, wajah-wajah muda yang mungkin punya luka dan cerita seperti dirinya. Ia menarik napas. "Sederhana, tapi mantap. Saya dulu pembuat onar. Hidup saya cuma tentang marah dan cari ribut. Tapi sekarang saya tahu arti dari disiplin dan hormat. Bukan cuma pada pelatih, tapi pada ibu saya. Pada orang-orang yang gak pernah berhenti percaya saya bisa berubah. Dan yang paling penting, saya belajar hormat pada diri saya sendiri." Sorak-sorai meledak. Tapi Yanto tak senyum lebar. Ia hanya menatap langit, yang mulai cerah sedikit demi sedikit. Sersan Sugito mendekatinya setelah turun dari podium. "Hebat. Terima kasih, Pak. Besok kamu saya daftarkan untuk seleksi calon taruna TNI tingkat provinsi. Kamu siap?" Yanto menatap lurus ke depan. "Saya akan coba, Pak. Saya akan terus maju. Tapi saya janji satu hal." "Apa itu?" "Saya nggak akan lupakan asal saya. Saya nggak akan malu ngakuin kalau saya pernah jadi anak jalanan." Sugito menepuk bahunya. Keras, tegas, tapi hangat. "Kalau semua anak didikan saya bisa jawab seperti itu, saya rela pensiun dengan tenang." Sore itu, Yanto berjalan ke pinggir lapangan. Ia mengeluarkan ponsel kecil yang disimpannya baik-baik. Membuka satu foto, wajah ibunya. "Ibu, lihat Yanto sekarang. Ibu pasti senyum, ya?"
Angin sore bertiup lembut. Dan Yanto menutup mata sejenak. Dalam sunyi, ia tahu, ia sedang tidak sendiri. Ia sedang menapak menuju masa depan yang tak lagi gelap, tak lagi muram. Ia kini adalah anak yang sedang tumbuh menjadi seseorang. Suasana di gerbang utama Akademi Militer itu jauh berbeda dari barak pembinaan. Di balik pagar besi tinggi dan bangunan kokoh berarsitektur kolonial, terhampar dunia baru, dunia yang tak memberi ruang sedikitpun untuk keluhan, apalagi kenangan buruk masa lalu. Hanya mereka yang siap totalah yang bisa bertahan. Yanto berdiri tegak di antara puluhan calon taruna lainnya. Seragam putihnya masih baru, sepatu hitam mengkilap, dan rambutnya makin tipis setelah potongan resmi taruna diterapkan. Tapi bukan itu yang membuatnya berbeda. Tatapan matanya kini tak lagi liar seperti dulu, melainkan penuh arah. Hari pertama di akademi adalah ujian mental tersendiri. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan napas sekalipun harus terukur. Para pelatih akademi jauh lebih dingin dan kaku daripada para sersan di barak pembinaan. Tidak ada panggilan, nak. Tidak ada tepukan bahu, apalagi senyum pengertian. Taruna, hidupmu mulai dari nol hari ini. Teriak Letnan Kolonel Arifin, Komandan Kompi Taruna Angkatan Baru. Lupakan semua identitasmu di luar sana. Anak orang kaya, bekas anak jalanan, mantan juara lomba, semua sama, titik nol. Yanto menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia paham. Ia menerima dengan sepenuh hati. Hari itu, ia menghapus label masa lalu dari dadanya. Ia tak lagi mantan preman sekolah atau lulusan barak pembinaan. Ia hanya seorang anak muda yang ingin menebus waktu dan menanam masa depan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari menyentuh kaki langit, Yanto sudah bangun. Ia menyikat tempat tidurnya hingga rapi seperti cermin. Menyetrika seragam dengan teliti. Menghafal kode etika militer dan buku pedoman taruna hingga larut malam. Tak ada waktu untuk bermalas-malasan. Di kelas taktik, ia tertinggal oleh anak-anak yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga militer. Ia bingung dengan istilah komando, strategi penyerangan, dan struktur pasukan. Di pelajaran topografi, ia sempat tersesat saat uji navigasi kompas. Tapi ia tidak menyerah. Tidak kali ini. Malam-malam ia habiskan di ruang belajar kecil, membuka peta dan buku hingga mata perih. Ketika yang lain tertidur, Yanto diam-diam mencatat hal-hal yang tak ia pahami. Ia bertanya pada instruktur secara pribadi, meski sempat ditertawakan oleh taruna lain. "Lu ngapain sih? Serius amat?" tanya Haris, taruna dari Jakarta yang sejak awal menyebalkan. Yanto hanya menoleh. "Singkat, gue nggak bisa santai. Hidup gue taruhannya." Haris mencibir, tapi tak membalas. Suatu malam, hujan deras mengguyur halaman akademi. Yanto sedang duduk di bangku taman yang basah, sendirian. Di tangannya, sebuah foto keluarganya yang mulai pudar. Ia tak bisa menelepon sesuka hati seperti dulu. Jadwal akademi sangat ketat, dan izin komunikasi hanya diberikan seminggu sekali. Ia memejamkan mata dan membisikkan doa. "Bu, Yanto belum bisa pulang." Tapi Yanto terus jalan. Demi ibu. Demi semua yang pernah Yanto lukai. Tiba-tiba, suara langkah menghampiri. Letnan Taruna Tegar, senior tingkat akhir yang dikenal tegas dan tak suka basa-basi, berdiri di hadapannya. "Kamu dari barak pembinaan, kan?" Yanto mengangguk. "Iya, Bang. Kamu beda dari yang lain. Saya tahu caramu latihan, caramu belajar, caramu diam." Tegar duduk di sampingnya, tetap menjaga jarak. "Lanjutkan, Yan. Jangan pernah lengah. Akademi ini bukan tempat main-main. Tapi saya yakin, kamu bukan datang ke sini buat main-main." Yanto menatap mata seniornya. Ada sinar hormat yang mengalir dalam sunyi. "Terima kasih, Bang. Saya janji,
Saya nggak akan berhenti sampai tujuan saya tercapai. Waktu berjalan. Semester pertama terlewati. Dari ratusan taruna, Yanto masuk dalam 10 besar nilai terbaik dalam uji fisik, disiplin, dan ketahanan mental. Ia tak menyangka. Bahkan beberapa dosen pembimbing mulai mengenalnya bukan sebagai anak bermasalah, tapi sebagai taruna dengan kemauan baja. Namun ia belum sepenuhnya merasa pantas. Karena bagi Yanto, ini baru langkah pertama. Langkah yang menyakitkan, penuh air mata diam-diam, tapi langkah yang ia ambil dengan penuh kesadaran dan harga diri. Langkah dari masa lalu kelam menuju masa depan yang penuh harapan. Suatu hari, menjelang malam akhir pekan, para taruna diberi waktu menulis surat untuk keluarga. Yanto menulis, "Bu, kalau Ibu pegang surat ini, berarti Yanto sudah berhasil melewati semester pertama di akademi. Belum jadi apa-apa, tapi Yanto masih berdiri. Masih berjuang. Dulu, Yanto sering bilang, gue nggak butuh siapa-siapa. Tapi ternyata, Yanto selalu butuh doa Ibu. Yanto sadar, setiap langkah kaki di sini, ada air mata Ibu yang ikut berjalan. Tolong doakan Yanto terus ya, Bu. Jangan pernah lelah. Karena Yanto juga nggak akan lelah memperbaiki diri." Lalu ia menutup surat itu dengan tangannya sendiri, dan sebelum ia masukkan ke dalam amplop, ia menciuminya pelan, seperti menaruh seluruh jiwanya di sana. Langkah pertama telah dimulai. Tapi jalan masih panjang. Dan Yanto siap menjalaninya, bukan sebagai anak nakal yang dipaksa berubah, tapi sebagai pria muda yang memilih untuk jadi lebih baik setiap harinya. Pagi itu, Yanto berdiri di depan cermin kecil di asramanya. Seragam barunya tergantung rapi. Loreng resmi TNI lengkap dengan pangkat Letnan 2 di pundaknya. Bukan lagi taruna. Bukan lagi anak didik. Kini ia seorang perwira muda, pemimpin yang kelak akan memandu banyak nyawa. Ia menarik napas panjang. Seragam itu bukan sekadar kain. Di baliknya ada beban tanggung jawab, sumpah setia pada negara, dan janji dalam hati kepada ibu yang wajahnya selalu ia bawa di dompetnya. Ia mengancingkan seragam itu perlahan. Satu kancing, satu doa. Penempatan pertamanya adalah di sebuah wilayah rawan di pedalaman perbatasan Kalimantan. Daerah itu sedang dilanda konflik antar warga karena sengketa lahan adat dan tumpang tindih izin tambang. Yanto tiba sebagai bagian dari pasukan pengamanan dan mediasi sipil. Hari pertama, ia disambut dengan sorot mata curiga dari warga dan kepala desa. Beberapa berkata sinis, tentara cuma datang pas rusuh, habis itu pergi. Tapi Yanto tak menjawab. Ia mendengarkan. Menyerap. Ia tahu, kepercayaan tidak dibeli dengan seragam, tapi dengan sikap. Alih-alih duduk di kantor, ia memilih menyusuri kampung. Membantu warga membangun jembatan kecil yang putus karena banjir. Bermalam di pos ronda bersama para pemuda desa. Bahkan ikut turun ke ladang milik warga yang merasa terancam oleh aktivitas tambang. Suatu malam, seorang ibu paruhbaya memanggilnya ketika hujan turun deras. "Pak Tentara, rumah saya bocor, bisa bantu?" Yanto datang membawa terpal dan menambal atap rumah seadanya. Ketika ia pamit, ibu itu berkata pelan, "Anak saya dulu juga keras kepala. Tapi dia nggak pulang-pulang." Yanto diam. Hatinya seperti tersayat. Ia teringat ibu di rumah. Ia tahu perasaan ditinggal dan menunggu. Ia tahu luka yang tak bisa dijahit oleh waktu. Konflik memuncak sebulan kemudian. Masa dua kelompok nyaris bentrok di lapangan utama desa. Batu beterbangan, api mulai menyala. Yanto berdiri di tengah. Suara tembakan peringatan di udara tak lagi cukup. Ia mengambil megafon, berdiri di atas bak mobil tua, dan berteriak. "Cukup! Siapa yang kalian lawan? Saudara sendiri? Warga sini juga? Kita semua sedang diadu, dipancing. Jangan jadi pion." Masa sempat ragu. Seseorang melempar botol ke arah Yanto, tapi ia tak bergeming.
Ia berdiri dengan tubuh tegak, tatapan penuh keyakinan. Salah satu tokoh adat maju perlahan, lalu meletakkan tombaknya ke tanah. Yang lain ikut. Amarah perlahan surut menjadi diam panjang. Hari itu, pertumpahan darah dicegah. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian yang lahir dari hati yang pernah penuh luka, dan telah sembuh. Laporan dari Komando Daerah menyebut, Letnan Duayanto menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi konflik horizontal. Pendekatannya humanis, tapi tegas. Ia dihormati bukan karena pangkat, tapi karena integritas. Dalam waktu 2 tahun, Yanto dipindahkan ke beberapa wilayah konflik lain. Dari Papua, Nusa Tenggara Timur, hingga Aceh. Di tiap tempat, ia tidak hanya datang sebagai aparat, tapi sebagai pelayan masyarakat. Ia dikenal karena tak pernah tidur lebih dulu sebelum anak buahnya. Karena ikut menggali parit saat banjir. Karena membawa jenazah warga di punggungnya melewati sungai deras ketika ambulans tak bisa masuk. Anak buahnya menyebutnya, Komandan Berhati Rakyat. Di sebuah malam yang sepi, setelah operasi pengamanan usai di daerah pegunungan Aceh, Yanto duduk di depan api unggun kecil bersama 3 prajurit muda. Salah satu dari mereka bertanya, "Komandan, kenapa dulu milih masuk tentara?" Yanto tersenyum samar. Ia menatap bintang. "Karena saya pernah hancur. Dan saya butuh jalan untuk bangkit." Ia tak menjelaskan lebih jauh. Ia tahu, luka masa lalunya bukan untuk dikasihani, tapi cukup untuk jadi bahan bakar pengabdian. Ia tak ingin dikenal karena kisah kelamnya, tapi karena bagaimana ia memilih berdiri meski dulu pernah terpuruk. Beberapa bulan kemudian, ia dipanggil ke markas besar untuk menerima kenaikan pangkat menjadi Letnan 1. Pangkat itu diberikan langsung oleh Panglima Komando Wilayah. Saat ia diberi kesempatan bicara, Yanto tak membawa teks. Ia hanya membawa hatinya. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah gagal, dan diberi kesempatan kedua. Tugas kita bukan hanya menjaga perbatasan atau memadamkan konflik, tapi juga menjaga harapan orang-orang yang merasa tak punya pilihan. Karena dulu, saya juga pernah di titik itu." Ruang upacara hening. Tak ada tepuk tangan, karena dalam tradisi militer, keheningan lebih sakral daripada sorakan. Tapi beberapa mata senior dan prajurit yang hadir terlihat berkaca-kaca. Yanto melangkah turun dari podium. Ia tahu, ini baru permulaan dari jalan panjang pengabdian. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Ia berjalan bersama suara hati, bersama nama baik yang ingin ia bangun, dan bersama 2 ibunya, yang selalu hidup dalam langkah-langkahnya. Udara pagi di kampung halaman Yanto masih sama seperti dulu, kering, berdebu, dan penuh hiruk-pikuk suara kendaraan serta anak-anak yang berlarian menuju sekolah. Namun di dalam hati Yanto, semuanya berubah. Ia menginjakan kaki kembali di jalanan yang dulu pernah membakarnya dengan api amarah dan kekerasan, kini di bawah bayang-bayang seragam militer yang ia kenakan dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Kampung yang dulu penuh keributan, kini menyambutnya dengan tatapan tak percaya, dan juga harapan yang diam-diam mereka simpan. Yanto berjalan pelan menuju sekolah yang pernah menjadi saksi masa mudanya yang gelap. Gedung tua itu sudah mulai dicat ulang, tapi dinding-dindingnya tetap menyimpan kenangan pahit tentang dirinya. Anak nakal yang selalu jadi biang kerok tawuran. Di halaman sekolah, sudah berkumpul ratusan siswa. Mereka mendengar kabar bahwa Letnan Yanto akan datang memberikan ceramah motivasi. Beberapa dari mereka memperhatikan dengan rasa ingin tahu yang bercampur skeptis. Siapa gerangan pria yang dulunya sering jadi musuh mereka? Yanto naik ke panggung sederhana, menatap wajah-wajah muda penuh semangat sekaligus kebingungan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang tegas namun lembut. "Saya pernah seperti kalian," katanya, menatap lurus ke depan, anak yang bangga menjadi preman sekolah, yang merasa kuat karena menakut-nakuti orang lain. Tapi saya belajar satu hal penting, kekuatan sejati bukanlah dari seberapa keras kita memukul,
Tapi dari seberapa besar kita bisa mengendalikan diri dan menghormati orang lain, terutama orang tua dan guru. Mata para siswa mulai berubah. Beberapa yang dulu ingin mengoloknya, kini mulai merasakan getar dalam kata-kata itu. Yanto melanjutkan, "Saya tahu banyak dari kalian mungkin merasa tak punya pilihan. Saya juga dulu begitu. Tapi saya memilih berubah. Saya memilih untuk tidak membiarkan masa lalu saya menentukan masa depan saya. Dan kalian juga bisa." Ia membuka cerita tentang perjalanan beratnya, bukan untuk membanggakan diri, tapi agar para siswa mengerti bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Disiplin dan rasa hormat bukan cuma kata-kata kosong. Itu adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan kesedihan. Setelah ceramah itu, beberapa siswa mengerumuninya, bertanya, bahkan mengaku ingin berubah. Seorang anak laki-laki kecil dengan mata bersinar berkata pelan, "Pak, saya juga pengen bisa seperti Pak Yanto." Yanto tersenyum hangat. Ia merasakan beban berat masa lalunya sedikit terangkat, digantikan oleh semangat baru yang tumbuh di antara anak-anak muda yang kini berdiri di hadapannya. Sore harinya, Yanto bertemu ibunya, Bu Suminah, di rumah sederhana mereka. Air mata haru mengalir saat Bu Suminah memandang seragam putranya, bukti nyata perjuangan dan perubahan yang telah lama ia doakan. "Anakku, kau sudah jadi kebanggaan kampung ini," katanya sambil merangkul Yanto erat-erat. Yanto membalas pelukan itu, suara hatinya berbisik. "Ini baru permulaan, Bu. Aku pulang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan seperti aku dulu." Malam itu, di bawah cahaya remang lampu kamar, Yanto menulis surat lagi untuk ibunya. Kali ini dengan harapan yang lebih besar, untuk membangun masa depan yang lebih baik bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi kampung yang ia cintai. Udara di aula besar markas besar TNI pagi itu terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu sosok yang tegap berdiri di atas podium, mengenakan seragam kehormatan yang berhias bintang emas bertingkat di pundaknya. Yanto, yang dulu dikenal sebagai anak nakal dan preman sekolah, kini resmi menggenakan pangkat Jenderal TNI. Dari tempat duduk tamu undangan, Bu Suminah menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Suara detak jantungnya bergemuruh campur aduk antara haru, bangga, dan tak percaya. Tangisnya yang dulu selalu pecah di tengah malam saat memikirkan nasib Yanto, kini berubah menjadi air mata kebahagiaan yang tak terbendung. Di balik kebesaran itu, Yanto berdiri dengan sikap rendah hati. Ia tahu betul bahwa bintang di pundaknya bukan hanya simbol kedudukan dan kekuasaan, melainkan lambang perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Ia teringat setiap tetes keringat dan air mata yang tercurah dalam masa-masa sulit, dari anak yang liar, kemudian bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijak dan penuh empati. Pidatonya singkat, namun menggetarkan jiwa. "Pangkat ini bukan akhir dari perjalanan saya, melainkan amanah untuk terus melayani bangsa dan rakyat dengan sepenuh hati. Saya berdiri di sini bukan hanya atas nama saya sendiri, tapi atas nama semua yang pernah mendukung dan percaya pada saya, terutama ibu saya yang tak pernah lelah berdoa dan menunggu," ujarnya, suara bergetar penuh makna. Di antara tamu undangan, ada banyak prajurit muda yang memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan inspirasi. Mereka melihat bukan hanya seorang jenderal, tapi cermin dari mimpi dan harapan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras dan keteguhan hati. Setelah upacara selesai, Bu Suminah duduk di kursi roda di sisi aula. Tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu, tapi semangatnya jauh lebih kuat dari fisiknya. Yanto turun dari podium dan berjalan perlahan menghampirinya. Dengan suara lembut, ia menggenggam tangan ibunya. "Bu, semua ini untuk ibu. Tanpa doa ibu, saya bukan siapa-siapa." Air mata Bu Suminah mengalir lagi. Kali ini bukan tangisan kesedihan, tapi bahagia yang mendalam. "Anakku, kau telah membalikkan takdirmu dan menjadi bintang terang yang membimbing banyak orang. Ibu bangga padamu." Malam itu, Yanto duduk termenung di balkon rumah dinasnya. Langit penuh bintang mengingatkannya pada masa kecil yang penuh gejolak, saat ia merasa gelap dan kehilangan arah.
Kini, bintang-bintang itu seolah berbisik, menguatkan tekadnya untuk terus berjuang demi bangsa dan menginspirasi generasi muda agar tak pernah menyerah, seperti dirinya dulu. Di hatinya, Yanto tahu bahwa gelar dan pangkat hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Yang terpenting adalah bagaimana ia mampu mengubah luka dan masa lalu menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh negeri yang ia cintai. Di sebuah aula megah yang dipenuhi ribuan hadirin, Yanto berdiri di podium, mengenakan seragam jenderal yang kini lebih dari sekadar lambang pangkat. Ia menatap lautan wajah muda yang menunggu kata-katanya, anak-anak yang dulu pernah mengalami kegelapan seperti dirinya, terjerat amarah, kesalahan, dan rasa putus asa. Di hadapan mereka, Yanto membuka kisah hidupnya bukan sebagai cerita kesuksesan yang mulus, tapi sebagai perjalanan berliku yang syarat dengan perjuangan, penyesalan, dan harapan. Saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memberitahu kalian, suaranya tegas, bahwa bukan masa lalu yang menentukan siapa kita, tapi keputusan yang kita buat hari ini. Dia menceritakan tentang hari-hari kelamnya, tentang tawuran yang membakar jalanan kampungnya, tentang bagaimana ia pernah menjadi sumber kesedihan bagi keluarganya, ibu yang tak pernah lelah menangis, ayah yang nyaris putus asa. Namun yang terpenting, ia berbicara tentang titik baliknya ketika memilih bangkit, memilih disiplin, dan akhirnya memilih menjadi pemimpin. Di tengah pidatonya, layar besar menampilkan wajah-wajah anak-anak yang telah mengikuti program rehabilitasi yang didirikannya. Remaja-remaja yang pernah tersesat, kini menemukan harapan dan jalan hidup baru. Yanto tak hanya memberikan kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang membuktikan bahwa setiap anak muda berhak mendapatkan kesempatan kedua. Program ini bukan hanya tempat belajar disiplin dan ketegasan, ia melanjutkan, tapi juga tempat kita bersama-sama membangun mimpi, memperbaiki kesalahan, dan menanam benih masa depan yang cerah. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak yang meneteskan air mata, terinspirasi oleh keberanian dan kejujuran Yanto. Setelah acara, saat ia berdiri di luar aula, seorang remaja dengan mata penuh harapan menghampirinya dan berkata, "Pak, saya ingin menjadi seperti Bapak. Saya ingin berubah." Yanto tersenyum, meletakkan tangannya di pundak anak itu, dan berkata, "Ingatlah, perubahan terbesar dimulai dari dalam hati. Jangan pernah takut untuk memulai langkah pertama." Di rumahnya, malam itu, Yanto menatap foto ibunya yang sudah tiada. "Bu, aku sudah berusaha membuat nama kita dikenang bukan oleh kesalahan, tapi oleh kebaikan yang abadi." Dengan hati penuh damai, Yanto tahu perjalanan hidupnya adalah bukti hidup bahwa manusia bukan produk masa lalu, melainkan buah dari pilihan dan tekad yang mereka buat setiap hari. Dan nama Yanto, dari anak jalanan hingga jenderal TNI dan inspirasi nasional, akan terus dikenang sebagai saksi betapa kuatnya jiwa yang tidak pernah menyerah.